Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau membahas tentang salah satu topik ya yang ada di pelajaran keuangan ya, yaitu perbedaan antara saham biasa dan saham preferen ya. Mungkin banyak orang awam belum tahu apa perbedaan saham biasa dan saham preferen ya. Nah, untuk saham biasa ya, saham biasa itu yang kita perjualbelikan atau yang kita investasi itu biasanya itu saham biasa. Sementara saham preferen itu jumlahnya sangat kecil di Indonesia. Setahu aku hanya 3 perusahaan gitu ya yang mengeluarkan saham preferen di Indonesia. Jadi jumlahnya masih sangat sedikit untuk saham preferen di Indonesia. Jadi untuk saham yang kita trading ya, yang ada di bursa efek itu adalah saham biasa. Oke, nah aku akan membagi 2 ya. Nah ini, saham biasa dan yang di sini adalah saham preferen. Kita akan lihat apakah perbedaan antara saham biasa dan saham preferen ya. Oke. Oke, nah kita mulai dari yang pertama dulu. Nah, saham biasa dan saham preferen dua-duanya sama-sama dua-duanya adalah bagian dari pemilik perusahaan ya. Jadi ownership ya. Jadi ketika kita membeli saham preferen dan saham biasa, itu artinya kita merupakan part ya, bagian. Ingat ya, bagian dari ownership atau empunya atau kepemilikan dari perusahaan tersebut gitu. Jadi kita memiliki bagian dari perusahaan tersebut. Ya, semakin banyak saham biasa yang kita dan saham preferen yang kita miliki, semakin besar ownership kita atas perusahaan tersebut gitu ya. Nah, jadi saham biasa dan saham preferen dua-duanya pemilik saham tersebut adalah bagian dari pemilik perusahaan atau ownership dari perusahaan tersebut ya. Nah, itu yang pertama, ownership. Jadi dua-duanya adalah owner dari perusahaan tersebut ya untuk saham biasa dan saham preferen. Nah, yang kedua adalah saham biasa berhak mendapatkan dividen dari perusahaan. Nah, tapi untuk saham biasa jumlahnya itu tidak tetap, tergantung keuntungan ya. Nah, aku dalam kurung aja, tergantung keuntungan. Jadi kalau perusahaan rugi, bisa nggak dapat dividen. Nah, dividen itu adalah persentase keuntungan yang dibagikan kepada pemilik saham ya. Nah, untuk saham biasa dividennya itu tergantung perusahaan, tergantung untung perusahaan, apakah untung atau tidak. Kalau rugi, dia nggak dapat biasanya gitu ya. Nah, jadi kalau untuk saham biasa, dia dividennya itu nggak tetap, jadi tergantung untung perusahaan. Nah, sementara untuk saham preferen, dia itu, dividennya tetap. Ya, dividen dalam jumlah tetap. Nah, ada yang bilang dividennya saham preferen itu seperti kupon dari obligasi. Jadi kalau kupon dari obligasi itu kan memberikan fix ya, fix kupon gitu ya. Ada yang floating juga sih, tapi tetap mendapatkan gitu ya. Maksudnya dapat terus. Kalau yang saham biasa kan bisa kalau rugi nggak dapat gitu ya. Nah, tapi kalau di saham preferen itu dividennya jumlahnya tetap gitu. Kayak ibaratnya kayak kupon di obligasi gitu ya. Fix dividen disebutnya. Dan dia untungnya itu dia dibayar sebelum saham biasa. Jadi saham preferen itu diutamakan ya. Jadi dia dibayar, jadi di urutannya dia harus dibayar dulu. Baru si saham biasa gitu ya, dibayar sebelum dividen saham biasa. Jadi perusahaan akan membayarkan dividen dari orang yang mempunyai saham preferen dulu, baru abis itu mereka akan membayarkan dividen kepada orang yang memiliki saham biasa. Nah, jadi keuntungannya saham preferen itu mendapat dividen dalam jumlah tetap dan dibayar terlebih dahulu dari saham biasa ya. Nah, sementara saham biasa mendapat dividen yang tidak tetap ya, tergantung untung perusahaan dan dibayar setelah setelah, preferen ya, setelah preferen. Oke, setelah preference. Oke. Nah, itu yang kedua ya. Nah, oke, kita masuk yang, eee, ketiga ya. Nah, poin ketiga adalah perbedaannya. Nah, kalau saham biasa, misalkan ya, perusahaan bangkrut, misalnya bangkrut ya, perusahaannya rugi, bangkrut. Nah,
saham biasa mendapat klaim dari aset paling akhir. Jadi kalau misalnya kita punya saham dari perusahaan tersebut banyak, nah kita akan rugi banget kalau misalnya perusahaannya bangkrut. Kenapa? Karena investasi kita itu hilang gitu kan. Nah, tapi itu sebenarnya bisa diklaim ya kalau asetnya itu dilikuidasi atau asetnya itu dijual semuanya, diuangkan. Nah, nanti klaim dari penjualan asetnya itu bisa dibagi ke pemilik saham tersebut. Nah, tapi kerugiannya kalau saham biasa, mereka akan mendapat klaim dari aset paling akhir gitu ya. Nah, sementara untuk pemilik saham preferen, mereka diutamakan. Nah, jadi klaim dari asetnya itu diutamakan dari pemegang saham biasa. Nah, jadi urutannya gini, klaim itu urutannya itu klaim itu urutannya yang pertama itu kreditur, yaitu bank ya. Jadi bank dan pemegang obligasi biasanya itu akan dibayarkan terlebih dahulu. Pemegang obligasi atau krediturnya itu akan dibayarkan lebih dulu untuk klaim aset ya, klaim aset. Nah, kalau perusahaan bangkrut ya. Nah, yang kedua, setelah bank dan pemegang obligasi, baru setelah itu diberikan kepada pemegang saham preferen dulu ya. Pemegang saham preferen diutamakan untuk dalam klaim aset, baru habis itu pemegang saham biasa. Nah, jadi pemegang saham biasa itu paling akhir, kalau masih ada itu juga sisanya ya. Kalau udah nggak ada, ya udah nggak dapat gitu. Nah, sementara saham preferen diutamakan dalam klaim aset jika perusahaannya itu bangkrut. Jadi setelah kreditur, pemegang obligasi, bank yang di tempat di mana, perusahaan itu meminjam uang, nah habis itu saham preferen mendapat, klaim aset lebih dahulu ya. Jadi kalau misalnya perusahaannya bangkrut, dia harusnya tidak serugi saham biasa, gitu. Nah, itu adalah poin ketiga ya. Nah, lalu masuk ke poin keempat. Nah, untuk poin keempat adalah saham biasa memiliki hak voting rights ya. Nah, tapi saham preferen itu tidak memiliki hak voting. Nah, jadi hak voting untuk apa sih? Nah, banyak ini. Hak voting untuk memilih direktur dari perusahaan tersebut gitu ya. Memi menentukan kebijakan-kebijakan penting atau strategi dari perusahaan tersebut. Hal-hal yang bersifat fundamental ya, sesuatu-sesuatu yang ada dalam perusahaan. Nah, itu bisa ditentukan atau dipilih oleh saham biasa ya. Biasanya itu, peraturannya adalah one share sama dengan one vote. One share, one vote ya. Jadi, ketika kita memiliki satu lembar saham, ya berarti kita memiliki satu vote. Makin banyak saham yang kita miliki, makin banyak vote yang kita bisa lakukan. Jadi semakin besar saham yang kita miliki, semakin besar pengaruh kita, di dalam perusahaan tersebut gitu ya, atau semakin besar hak suara kita di dalam, perusahaan tersebut gitu ya. Nah, di mana saham preferen ini tidak memiliki hak voting ya, berbeda dengan saham biasa gitu ya. Nah, lalu, itu yang ke poin keempat ya. Nah, poin kelima, yang terakhir nih adalah, nah untuk saham biasa itu lebih mudah diperjualbelikan. Nah, untuk saham preferen tidak mudah, kebalikannya ya, tidak mudah diperjualbelikan. Nah, jadi saham preferen lebih mudah diperjualbelikan. Nah, saham biasa lebih mudah diperjualbelikan. Nah, saham preferen itu relatif sulit, tidak mudah diperjualbelikan. Alasannya karena jumlahnya itu lebih sedikit ya. Jadi orang belum tentu mau memiliki yang namanya saham preferen karena jumlahnya sedikit. Nah, sementara saham biasa itu jumlahnya lebih banyak ya. Jadi lebih mudah diperjualbelikan. Oke. Nah, itu aja sih dari aku antara
penjelasan tentang perbedaan antara saham biasa dan saham preferen ya. Nah, kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.